Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video mengenai fitrah manusia dan isu gender dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Yahya Mahmud. Baiklah, di sini kami akan memberikan penjelasan dan contoh mengenai fitrah manusia dan isu gender yang akan dilanjutkan oleh saudara Siti. Hanya untuk beribadah kepadanya. Allah memberikan kita 3 potensi, yaitu potensi bodi, potensi akal, dan potensi hati. Jika ketiganya bekerja sama dengan baik, maka jiwa kita akan mampu menjadi cahaya atau terang di lingkungan sekitar. Apa saja yang menjadi fitrah manusia? Selain 10 kategori fitrah, Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah yang mengatakan fitrah itu ada 5: berkhitan, berbulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa itu fitrah menurut Islam? Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih, tanpa mempunyai dosa, walaupun orang tua yang melahirkannya mungkin telah berbuat dosa. Bagaimana fitrah manusia dalam beragama? Dari sisi bahasa, makna fitrah adalah suatu kecenderungan bahwa alamiah manusia. Dan dari sisi agama, kata fitrah bermakna keyakinan agama, yakni bahwa manusia sejak lahirnya telah memiliki fitrah beragama, tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan pengertian gender? Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Apa saja isu gender di Indonesia? Berikut beberapa isu yang akan saya bacakan. Yang pertama, pola pernikahan yang merugikan pihak perempuan. Yang kedua, kesenjangan gender di dunia pekerjaan. Yang ketiga, kekerasan fisik. Dan yang keempat, hak kepemilikan. Mengapa isu gender penting untuk dibicarakan? Isu gender menjadi penting dalam memproyeksi pembangunan. Hal ini karena semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia. Artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas. Apa penyebab masalah gender? 1. Sistem sosial budaya yang masih menganut budaya patriarki, di mana laki-laki masih dianggap lebih unggul dari perempuan karena faktor fisik yang lebih kuat. Yang kedua, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga masih berorientasi pada adat istiadat yang kuat seperti perempuan. Apa permasalahan keberagaman gender dan akibatnya? Permasalahan yang sering muncul terkait keberagaman gender adalah tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah, masih terjadinya kekerasan dan rumah tangga atau KDRT, pelecehan seksual pada perempuan, perdagangan perempuan sebagai objek dari laki-laki. Mengapa perbedaan gender dipermasalahkan? Karena gender dipersoalkan secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak dan fungsi serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat. Namaku Inong dan ini cerita keluargaku. Itu bapakku, Pak Ngah. Setiap pagi bapak ke sungai untuk menambang emas. Ini Bi Fitri, adik perempuan dari bapak. Sudah beberapa tahun ini Bibi menjaga nenek yang sakit. Kata orang-orang, dulu nenek juga seorang penambang yang kuat.
Tapi karena setiap hari bekerja dengan merkuri, nenek mengalami komplikasi gangguan paru-paru dan ginjal. Data global saat ini menunjukkan bahwa 15 juta orang bekerja di sektor pertambangan emas skala kecil atau PESK, dan 4,5 juta orang diantaranya adalah perempuan. Sebelum ke sungai, Bapak selalu menyempatkan untuk mengantarku ke sekolah. Walaupun semua orang yang aku kenal adalah penambang, aku ingin menjadi dokter. Dan aku tahu untuk bisa menjadi dokter, aku harus belajar dan sekolah yang tinggi. Ibu juga ada di sungai membantu Bapak. Biasanya, ibu datang sambil membawa makan siang untuk Bapak. Setelah makan siang, ibu akan ikut menambang sampai menjelang maghrib nanti. Ah, itu Bibi. Bibi tidak suka menambang. Katanya ia takut sakit paru-paru seperti nenek. Jadi Bibi ke sisi sungai yang lain untuk mencari ikan untuk makan malam kami semua. Sisa ikannya akan dijual di pasar besok pagi. Ini abangku. Bapak dan ibu selalu bilang ia akan jadi penambang paling hebat di desa ini. Tapi sebenarnya abang pernah cerita bahwa ia ingin menjadi koki. Tapi mungkin abang benar. Waktu aku cerita aku ingin menjadi dokter, Bapak langsung diam dan tidak berkata apa-apa. Perempuan dan laki-laki seringkali terikat pandangan umum masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki yang berasal dari norma budaya dan sosial. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah misalnya, seringkali membatasi baik perempuan maupun laki-laki dalam memenuhi potensi dirinya. Pelekatan peran seperti ini adalah akar dari diskriminasi gender. Aku, ibu, bibi gak pernah ikut rapat desa, kecuali kalau kami datang untuk membawa penganan. Ibuku sangat luar biasa. Setiap hari ibu masak ke pasar, membersihkan rumah, membantu bapak, dan masih sempat mendampingi belajar setiap malam. Kegiatan di rumah tangga biasanya tidak terdistribusi secara merata antara anggota laki-laki dan perempuan. Anggota perempuan biasanya terbebani dengan pekerjaan baik dalam kegiatan produktif maupun reproduksi, yang sebagian besar tidak bernilai ekonomi. Tapi, sekeras apapun keluargaku bekerja, sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan hasil tambang, untuk makan dan membeli obat nenek. Sekolah yang benar ya nak. Mungkin kamu bisa jadi perempuan pertama desa ini yang menjadi dokter. Atau apapun cita-citamu kelak akan Bapak dukung. Jika kesetaraan gender sudah terlaksana di dalam keluarga, maka akan tercipta rasa saling menghargai sehingga menghasilkan keadilan bagi seluruh anggota dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga serta tercapainya kesejahteraan dalam keluarga.